Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Raifatul Ula, NPM 218100043080. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang komunikasi massa, teori, agenda, setting. Baik, saya akan menjelaskannya. Komunikasi massa merupakan sumber kajian yang memiliki potensi yang luas dan mendalam, dan hal ini bisa dipahami sebab ilmu komunikasi yang lumayan banyak jumlahnya. Awalnya hanya dikenal sebagai ilmu media massa atau ilmu pers, yang juga merupakan hasil elaborasi dari ilmu publisistik atau ilmu bersurat kabaran. Dinamakan ilmu komunikasi pasca Perang Dunia II oleh para ilmuwan barat. Tujuan utamanya adalah untuk mengcover semua bidang kajian dalam komunikasi yang semakin luas dan berkembang. Pada awalnya hanya mencakup media cetak, surat kabar, majalah atau tabloid, dan media elektronik, TV dan radio. Baru belakangan termasuk kajian multimedia yang juga sering disebut media.com atau internet. Pada saat ini era komunikasi sudah mulai berkembang sehingga mulai banyak dijadikan sebagai objek studi. Dalam tinjauan komunikasi massa, paling tidak teori-teori yang muncul dapat dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu teori-teori awal komunikasi massa, pengaruh komunikasi massa terhadap individu, pengaruh komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya, dan audiens pengaruhnya terhadap komunikasi massa. Baik, saya lanjutkan. Teori agenda setting. Agenda setting diambil dari bahasa Inggris, yakni agenda dan setting. Dalam KBIH, kata agenda ada 2 artian, yaitu buku catatan dan acara. Setting sendiri artinya mengeset, diartikan sebagai pekerjaan menata, mengatur. Setting sendiri artinya mengeset, diartikan sebagai pekerjaan menata, mengatur, dan sudah menjadi kebiasaannya. Ia mengeset rambut setiap pergi ke pesta. Jadi, agenda setting yaitu pengatur atau penyusun agenda atau acara atau kegiatan. Media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki berita. Media massa juga merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer 2 elemen. Media setting juga membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran, karena media harus selektif dalam melaporkan berita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Muhammad, NPM 21810004300083. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Ilmi. Dengan adanya media massa tidak hanya sebagai mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga bisa mengubah gaya hidup, perilaku ataupun sikap masyarakat. Agenda setting mulai dirintis sejak tahun 1968 ketika berlangsungnya penelitian tentang kampanye pemilihan presiden Amerika. Sebagai ilmuwan yang pertama sekali menguji teori ini, Maxwell, Mochom, dan Donald yang menjadi tokoh utama di balik teori ini. Teori agenda setting memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan mempengaruhi khalayak terhadap suatu isu. Fungsi ini berlangsung karena media sangat selektif dalam menyiarkan berita yang menarik bagi publik. Teori agenda setting
setting muncul anggapan bahwa menguasai media berarti menguasai politik. Macom dan Shah mengemukakan bahwa pers lebih penting daripada sekedar penyedia informasi dan opini. Kehadiran teori agenda setting telah membantah banyak teori sebelumnya seperti teori peluru yang dikemukakan Wilbur Sham pada tahun 1950-an karena khalayak bersifat pasif dan tidak berdaya. Teori lain yang dibantah oleh teori agenda setting adalah teori media terbatas. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda setting yaitu masyarakat pers dan konsentrasi media massa. Agenda yang ditentukan media massa, yang pertama apa yang dipikirkan oleh masyarakat, yang kedua menentukan fakta yang harus dipercayai oleh masyarakat, yang ketiga menentukan penyelesaian terhadap suatu masalah, yang keempat menentukan tumpuan perhatian terhadap suatu masalah, yang kelima menentukan apa yang perlu diketahui dan dilakukan masyarakat. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Petronila Neldinuru, MPM 218100430082. Dari kelompok 6 ingin menyambung materi yang saya bahaskan, yaitu Stephen W. Littlejohn mengatakan agenda setting beroperasi dalam 3 bagian sebagai berikut. A. Agenda media itu sendiri harus diformat. Yang ke B, agenda media dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik. Yang ke C, agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi dalam agenda kebijakan. Yang berikut penelitian konkret adalah sebuah penelitian yang dibiarkan terbuka oleh penelitian agenda yang asli yang dilakukan oleh Mecoms atau Sword. Yang berikut, di Indonesia, teori agenda setting kerap digunakan atau diuji dalam penelitian-penelitian untuk mengukur popularitas para kandidat presiden tiap kali menjelang pemilu presiden. Yang berikut, kritik terhadap teori agenda setting ini adalah bahwa opini yang muncul di antara peneliti media adalah bahwa media tidak selalu memiliki pengaruh kuat dalam agenda masyarakat. Yang berikut, respon terhadap pernyataan tersebut adalah terjadinya perubahan orientasi dalam studi agenda bahwa agenda setting bukan hanya suatu gejala, melainkan sebuah proses yang berlangsung terus-menerus atau ongoing proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jihad Damra, NPM 218100430085. Fungsi teori ini berlangsung karena media sangat selektif dalam menyiarkan berita yang menarik bagi publik, baik dilihat dari aspek nilai berita. Penelitian Carlot dalam sebuah penelitian yang dibiarkan terbuka oleh penelitian agenda yang asli yang dilakukan oleh Combs dan Shaw. Combs dan Shaw merencanakan penelitian tambahan yang berfokus pada kampanye pemilihan presiden tahun 1972. Salah satu tujuan spesifik penelitian ini adalah memperoleh bukti mengenai arah ke kausalitas penentuan agenda.